Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuan itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapamu yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, dalam bacaan pertama tadi sesungguhnya berisi doa Azarya, doa yang penuh penyesalan, penuh kesedihan karena ia sadar sebagai orang berdosa, dan dosa yang didasari oleh penyesalan dan kesedihan, akhirnya dosa itu dikabulkan oleh Tuhan. Ia tidak dipermalukan, ia mengalami keajaiban Tuhan. Hati yang remuk redam diungkapkan kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkannya. Tuhan sungguh berbelas kasih. Tuhan mengampuni kepada kita setiap saat. Dosa-dosa kita, kesalahan kita dihapuskannya. Maka kita pun dipanggil untuk bersikap seperti Tuhan yang mengampuni sesama kita tanpa batas. Iman kita sehat, kita selamat. Maka sesungguhnya orang-orang yang mampu mengampuni sesamanya adalah orang yang sehat. Sehat secara jasmani dan sehat secara spiritual atau rohani. Orang yang sakit hampir tidak mungkin bisa membantu sesamanya. Orang yang sakit
pasti hidupnya penuh pendendam. Maka kalau kita tidak mengampuni sesama kita, barangkali diri kita ini sedang sakit, maka mohon disembuhkan oleh Tuhan. Kalau iman kita sehat, kita selamat, maka hidup kita juga harus disehatkan terus-menerus, baik jasmani, spiritual maupun rohani, agar kita mampu mengampuni sesama kita tanpa batas, karena Allah juga mengampuni kita tanpa batas. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.